Misalnya anak itu demam dok, Oh misalnya iya, demam, panas, enggak sebelum vaksin udah demam dulu. Apakah tetap ditunda dulu, sembuhkan dulu baru vaksin atau tetap vaksin dok? Gitu. ya memang kalau demam ini adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Klinik Arda. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Yustifani, spesialis anak. Beliau adalah dokter anak yang berpraktek di rumah sakit di Yogyakarta. Halo dok, selamat datang di Halo acara. Dr. Zaki. Ya. Terima kasih atas undangannya untuk isi acara podcast dokter. Ya, sama-sama. Oke, insya Allah hari ini kita akan membahas masalah yang berhubungan dengan anak, terutama adalah vaksin. Gimana sih vaksin di era pandemi saat ini? Oke dok, pertama perkenalkan dokter dulu. Silahkan dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Nama saya Dr. Yustifani, cukup dipanggil Dr. Fani. Saya dokter anak yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit JIH, dan insya Allah nanti akan praktek di klinik Dr. Zaki. Amin. Dokter dulu lulus saja dulu, alumni mana dok? Dari Fakultas S1-nya? Kedokteran, ya UGM. S1-nya dari Fakultas Kedokteran UGM. Betul. Terus spesialisnya dari UGM juga Sama, ya dok? Oh ya. di tempat yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dok. Oke, hari ini materinya adalah tentang vaksinasi. Oke, silakan dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya, sore ini saya akan membahas tentang vaksinasi ya. Pertama, apa sih vaksin? Orang bilang vaksin imunisasi. Sebenarnya namanya vaksinasi adalah pemberian vaksin pada individu baik dewasa maupun anak-anak. Vaksin itu apa? Vaksin adalah suatu zat itu yang terbuat bisa dari virus, utuh ataupun sebagian bakteri, virus yang dilemahkan atau dimatikan, yang sudah diproses tentunya ya, yang cukup aman, kemudian disuntikkan pada tubuh manusia yang diharapkan nanti akan menimbulkan kekebalan di tubuh manusia tersebut, sehingga kalau pada suatu saat si manusia tersebut baik dewasa ataupun anak itu terkena atau terpapar oleh bakteri atau virus yang dulu pernah disuntikkan ke dalam tubuhnya, dia seperti sudah punya tentara. Jadi begitu datang virus atau bakteri, sudah kenal sama si barang itu, nanti si tentara akan muncul untuk memerangi si kuman tersebut gitu. Jadi diharapkan pada individu yang sudah tervaksin tidak timbul gejala, karena namanya vaksinasi atau imunisasi adalah suatu usaha untuk mencegah penyakit infeksi yang bisa dicegah gitu. Menarik sekali dokter. Berarti intinya vaksinasi itu biar tubuh kita itu bisa memproduksi kekebalan ya atau antibodi. Ya. Oke. Jadi bisa mencegah terjangkitnya kesakitan sampai kematian. Oke. Untuk vaksinasinya sendiri itu mulai kapan dok diberikan? Itu jadwalnya gimana dok? Oh ya, memang di vaksinasi itu ada jadwalnya ya. Tentunya ini mungkin jadwal di Indonesia berbeda dengan di luar negeri berkaitan dengan angka kesakitan di suatu negara tersebut. Jadi berbeda ya, angka kesakitan di Indonesia tentunya berbeda dengan angka kesakitan di Amerika. Jadi tentunya mungkin akan berbeda untuk jadwal vaksinnya. Untuk jadwal vaksin di Indonesia sendiri, ibu-ibu sudah pinter biasanya ya, karena di buku merah, buku pink itu sudah ada jadwalnya. Kemudian di posyandu ataupun mungkin di dokter anak pun juga sudah sering kita berikan edukasi tentang imunisasi apa saja yang harus diberikan. Tapi kalau untuk mengingat, kadang-kadang mungkin ada yang lupa punya bukunya tapi belum pernah dibuka-buka, nanti harusnya dibuka ya, karena memang di setiap buku itu biasanya sudah tercantum jadwal vaksin. Cuman ini ada catatannya nih, di tahun 2020 ini IDAI mengeluarkan jadwal imunisasi anak yang saya terbaru. Tampilkan ya dok ya. Ya, boleh. Oke, ini jadwalnya ya. Ya, jadi ada beberapa yang baru. Sebagian besar sih masih sama, tapi ada beberapa jadwal yang telah diperbaharui. Oke. Ini jadwal baru ya. Kalau misalnya ini tulisannya dari bayi baru lahir ya, langsung divaksin ya. Oh iya, betul, dari lahir. Kalau namanya anak ya kita di sini sampai usia 18 tahun ya. Sampai 18 tahun juga harus vaksin ya dok ya? Iya, ada beberapa jadwal.
gitu. Oh gitu. Nah, kan namanya anak-anak. Ya, Anak-anak itu betul, dari betul. lahir sampai 18 tahun ya. Waduh, menarik sekali, menarik sekali. Saya juga nggak tahu nih saya vaksinnya lengkap apa enggak dulu saya. Sama orang tua. Bukunya udah hilang Oh, ya. udah hilang, udah lama Ya. sekali. Mungkin kayaknya kalau dokter Zaki kan namanya dokter ya, mungkin sudah sering kena paparan kuman ya. Ya, Jadi udah kebal sendiri. kebal. Terus Ya. kalau misalnya ini anak-anak ini kalau misalnya apa ya, pas dilalai apa, kebetulan pas datang di apa rumah sakit, mau jadwalnya vaksin kok tiba-tiba demam atau panas tuh gimana itu Oh terus? ya, ya. Ini apalagi sekarang nih ya masa pandemi ini kan orang tua takut ya mau bawa anaknya, itu sudah nggak cuma 1-2 hitungannya ya yang sampai menunda-nunda vaksin gitu. Jadi harusnya sesuai jadwal, awal-awal mungkin sesuai jadwal, tapi berhubung kepentok pandemi ya mulai tahun lalu ya sekitar 2000. Ya udah 1 tahun Ya ini udah berarti. 1 tahun ya dari awal ya, Maret ya mungkin ya. Ya. Ya, Maret. jadi mulai April sampai kemarin itu dari akhir tahun itu memang banyak juga yang orang tua takut membawa anaknya untuk imunisasi. Jadi benar-benar yang ketunda-tunda. Nah, mulai membawa itu mungkin dari awal tahun ini ya. Jadi orang tua karena sudah mundur lama, jadi mulai membawa anaknya untuk imunisasi atau vaksinasi itu. Jadi kalau kita lihat dari jadwalnya kadang-kadang terjadwal ini tapi belum, terjadwal ini tapi ternyata Iya, belum. telat-telat Karena semua itu, telat-telat Dok. semua. Terus gimana Iya, itu, Dok? iya. Jadi ada memang vaksin itu yang bisa kita kejar waktunya. Jadi kalau misalnya belum, ini ya nanti kita reschedule untuk jadwalnya. Tapi ada juga vaksin yang memang ada batas pemberiannya, seperti contohnya rotavirus, karena itu memang ada batas pemberian maksimal diberikan. Oh, gitu Tapi ya. kalau yang lain kebanyakan memang bisa kita kejar imunisasi. Di mana kalau misalnya usia pas 9 bulan harusnya campak, ternyata pas itu di tengah-tengah pandemi, misalnya bulan Juni harusnya campak nih 9 bulan, tapi kan orang tuanya takut, jadi pas bawa nanti anaknya sudah usia 1 tahun lebih. Nah itu pada saat dia datang, itu kita lihat apa sih yang diperlukan anak itu saat ini, apakah ulangannya masih kurang, nah kita kejar di situ, prioritasnya apa, tentunya ulangan, tapi nanti yang belum seperti campak ya harus kita kejar, di situ umurnya ya kita berikan, bukan terus karena takut terus nggak jadi imunisasi, terus ya sudahlah nggak usah, bukan. Itu harus dikonsultasikan, jadi nggak boleh menentukan sendiri orang tua ya, oh ini udah lewat ya sudah, jangan nanti tambah lewat. Berarti walaupun udah lewat misalnya campak 9 bulan ya itu Harusnya campak. 9 bulan. Itu misalnya anaknya wah baru datang usianya sudah 1 tahun tuh tetap bisa Iya, diberikan, Dok. harus diberikan. Oh, harus diberikan ya. Harus diberikan. Nanti diskusi sama dokternya. Kalau ini seperti apa untuk penjadwalan ulangnya, bagaimana? Kan nggak mungkin ya dalam 1 kali kunjungan diberikan misalnya 4 langsung suntikan tentunya. Kayak yang apa itu vaksin hepatitis kan ada beberapa kali pemberian ya. Ya. Misalnya yang kedua apa ketiga telat itu bukan langsung 2 kali suntikan jadi Oh satu iya, gitu. enggak, ya tetap ada jedanya. Tetap ada Gitu, jedanya ada ya. jedanya. Oke. Boleh sih 2 suntikan dalam satu waktu, kanan kiri. Gitu. Apalagi kalau untuk ngejar imunisasi, Boleh itu. boleh, nggak apa-apa. Oh. Bisa karena untuk kejar karena udah terlambat kan kemarin, jadi nanti respon antibodinya juga nanti akan terganggu. Oh, jadi ini bagi para pendengar podcast kita, kalau misalnya apa anak-anaknya itu pas apa pandemi ini telat-telat vaksinnya, ya sebaiknya nggak apa-apa dibawa aja ke dokter spesialis anak, nanti tetap dijadwalkan vaksin ya. Betul. Dijadwalkan vaksin, dan vaksinnya itu nanti mungkin bisa didobel atau dijadwal ulang seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai nggak divaksin ya, Dok. Betul, Ya. ya gitu. Walaupun- Maksudnya bukan misalnya hepatitis B jadi langsung 2 kali, enggak. Jadi misalnya yang kurang kemarin mungkin yang pneumokokus sama yang DPT combo itu ya, yang jadi satu itu ya dalam satu waktu bisa 2. Maksudnya bukan kanan kiri sama-sama DPT, bukan ya. Oh, gitu. Ya. Oh, berarti maksudnya double itu misalnya DPT nanti dibarengi sama hepatitis gitu, kanan kiri. Kalau hepatitis sama DPT kan jadi satu. Oh, jadi satu. Oh ya, ding. Jadi itu yang satu. combo itu ya. Combo, ya, ya. Kombinasi itu ya. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya anak itu demam, Dok. Misalnya iya, demam, panas, enggak sebelum vaksin udah demam dulu. Apakah tetap ditunda dulu, sembuhkan dulu baru vaksin atau tetap vaksin, Dok? Ya, memang kalau demam ini adalah syarat mutlak ya vaksin diberikan. Kalau misalnya demam jadi nggak boleh, Oh, nggak gitu, boleh ditunda ya, dulu karena ditunda dulu, kita harus oke. cari tahu demamnya itu karena apa.
penyebabnya dicari tahu karena kebanyakan vaksin memang ada juga yang resiko demamnya minimal ya, tapi tetap kita nggak bisa bilang 100% tanpa demam, tidak, karena namanya vaksinasi jadi ada zat lainnya dimasukkan ke tubuh. Nah respon tubuh tiap orang kan berbeda-beda, ada yang responnya demam itu sebenarnya tidak apa-apa karena memang mungkin pada saat demam itu baru terbentuk kekebalan antibodinya, prosesnya, jadi ada proses peradangan di dalam ya, jadi kan ada kuman yang mati atau virus mati atau dilemahkan masuk ke tubuh, tentunya tubuh kita akan berespon perang gitu ya di dalam ya, sampai muncul si kekebalan itu tadi, diharapkan kan menang itu ya. Nah itu kadang-kadang muncul demam di situ gitu. Nah kalau anaknya sudah demam sebelum diimunisasi, Anda jadi rancu apakah demamnya efek dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau karena memang sebelumnya sudah ada sakit ya. Kalau udah sakit nanti tentunya proses antibodi yang terbentuk pun jadi terganggu karena tubuh ada dua nih PR-nya. Satu mengatasi yang sakitnya itu apa gitu, sama dia harus membentuk kekebalan terhadap virus atau kuman yang dimasukkan. Oh gitu. Jadi memang kalau demam itu syarat mutlak betul untuk ditunda. Tapi kalau batuk pilek ringan kita lihat bukan flu berat ya, mungkin pileknya pagi hari toh, atau mungkin batuknya malam toh, mungkin pengaruh lingkungan, atau mungkin nggak sakit ya, nggak ada demam, anaknya ceria aktif ya, tentunya itu boleh, tapi harus tetap dipastikan dulu. Kan diperiksa dulu sama dokternya. Diperiksa dulu apakah layak untuk divaksin apa enggak. Betul, ya atau tunda dulu, dan tundanya juga nggak boleh lama-lama. Berarti kalau datang kelihatannya itu anaknya kok kurang sehat ya diobati dulu, nanti sembuh baru divaksin langsung. Betul begitu. Nah, kalau misalnya di era pandemi ini kan ibu-ibu datang ke rumah sakit kan pada takut nih. Ya, gimana nih? Apakah aman nggak sih datang ke rumah sakit untuk vaksin gitu, Dok? Setahu saya kalau rumah sakit yang dia menerima pasien COVID dan dia juga menerima vaksinasi, bisa memberikan vaksinasi pada anak-anak, tentunya sudah dibuat insya Allah ya seaman mungkin ya. Jadi anak-anak terhindar dari paparan COVID-19 ini. Jadi insya Allah sih kalau di rumah sakit yang menyediakan vaksinasi sudah dibuat direka-reka sebagaimana supaya aman. Jadi tetap harus datang. Iya. Awal-awal dulu memang sempat ada tuh penundaan, tapi setelah diskusi ya cuman sebentar sih dari dokter anak, itu resikonya kalau menunda itu lebih besar daripada kalau misalnya datang dengan kita setting. Memang itu kewajiban rumah sakit harus mengeset bahwa rumah sakit tersebut kalau menerima pasien COVID juga harus cukup aman untuk menerima anak-anak yang akan melakukan imunisasi. Oh iya. Seperti itu. Bagus. Ya betul. Oke, Dok, kalau tentang COVID sendiri, Dok. Untuk anak-anak sendiri itu gimana, Dok? Kalau misalnya anak-anak itu sampai tertular COVID, itu apakah berbahaya, Dok? Tentunya berbahaya ya, tapi sejauh ini memang kasus anak-anak itu paling banyak itu memang yang tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi belum sampai yang berat. Ada beberapa kasus yang berat tapi disertai dengan penyakit yang lain. Selama ini, atau ada juga bayi yang lahir tapi dengan ibu yang dengan COVID positif. Selama hamil ada, tapi tidak sangat banyak. Oke. Kalau misalnya ibunya positif terus positif COVID ya, terus dia melahirkan itu penata laksananya gimana, Dok? Apa itu tetap boleh menyusui atau dipisah itu? Oh iya, kalau ibunya positif COVID tentunya nggak boleh menyusui ya, begitu lahir nanti dipisah. Gitu. Ya. Aslinya di praktek itu juga harus bersih ya. Ya jangan sampai ibunya batuk waktu merah. Iya. Tapi dipisah sampai ibunya nanti dinyatakan negatif ya, paling enggak 14 hari ya dipisah. Nanti 14 hari kan ibunya dievaluasi. Nanti kalau memang ternyata sudah negatif ya boleh anaknya juga diperiksa soalnya. Kalau untuk angka mortalitas dan morbiditasnya pada anak-anak yang terinfeksi COVID itu apakah kecil, Dok, itu? Untuk dibandingkan yang dewasa kecil ya. Saya juga ya. belum tahu angkanya, nanti belum update lagi, nanti saya juga update lagi ya. Tapi selama dokter menangani itu kecil ya, Dok ya, sampai maksudnya anak-anak sampai terjadi cacat atau meninggal itu untuk terkena COVID itu. Yang dewasa iya. Wah menarik sekali. Di bidang saya kebetulan saya kan juga dokter obgyn. Kalau menurut dari POGI, dari penelitian rekomendasi POGI itu memang penularan dari ibu hamil ke anaknya yang masalah COVID itu memang belum terbukti ada. Jadi plasenta itu bisa sebagai sawar atau pelapis. Jadi
virus itu tidak bisa masuk, belum ada bukti bisa masuk ke dalam janin. Jadi walaupun ibunya positif COVID, virusnya nggak bisa masuk ke janinnya. Terus kedua malah ibunya kalau udah berhasil mendapatkan kekebalan terhadap virus COVID-nya itu malah diturunkan ke anaknya. Jadi besok anaknya udah kebal lah, lahir itu udah kebal seperti itu. Nanti coba saya update lagi apakah memang ada pemeriksaan antibodi ya. Ya itu menurut dari POGI kayak gitu. Kalau untuk persalinannya sih untuk COVID, kalau dia fase aktifnya itu masih misalnya masih hamilnya masih muda 20 minggu 30 mingguan, ya mungkin dilahirkannya normal-normal aja. Tergantung dia bisa normal apa harus sesar, itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya positifnya kebetulan pas menjelang lahiran, nah itu ya harus kita pikirkan untuk tidak menularkan ke tenaga kesehatan lainnya, maka ada kemungkinan harus sesar, kemungkinan harus sesar karena masalah penularan aja. Karena kan nggak mungkin kalau nolong persalinan itu terus ibunya dikasih masker, suruh pakai masker terus, kan nggak mungkin. Mesti ibunya teriak-teriak seperti itu. Jadi takutnya nanti nulari tenaga kesehatan yang lainnya. Justru ke arah tenaga kesehatannya sebenarnya ya. Tenaga kesehatannya. Kalau 20 minggu tentunya masih isolasi dulu kali ya. Ya, kalau masih 20 minggu ya masih isolasi mandiri dulu gitu. Terus kembali ke masalah vaksin tadi, Dok. Ya. Itu vaksin yang dasar itu yang wajib diberikan pada anak-anak itu biasanya apa aja, Dok? Oh ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya dokter anak, semua vaksinasi itu adalah wajib. Karena tadi kita balik lagi ke tujuannya, dia untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Nah, jenis-jenis vaksinasi yang banyak itu adalah untuk mencegah penyakit-penyakit itu. Jadi kalau ditanya dok yang wajib mana? Semuanya wajib. Berarti semua yang tercantum ini harusnya semua diberikan ya? Waduh, cuma di fasilitas yang dasar itu memang belum tersedia vaksin-vaksin yang selengkap ini. Itu mungkin terkendala dengan pengadaan stoknya ya. Jadi bukan stok, mungkin pengadaan cukup agak mahal ya, yang vaksin-vaksin yang kita bilang karena dasar itu kan di fasilitas kesehatan dasar ya, posyandu atau puskesmas. Jadi ya kita harapkan nanti ke depannya posyandu puskesmas bisa menyediakan vaksin-vaksin yang memang dibutuhkan oleh si anak. Oke. Terkait ini memang pengadaan yang cukup mahal ya. Dari pemerintah ini ya, betul, terutama gimana ya. Ya nanti kalau misalnya di puskesmas gak ada bisa ke rumah sakit, ke praktekan swasta ya. Betul, ke rumah sakit atau praktek karena swasta. Vaksin itu penting ya, Dok ya. Maksudnya mencegah itu lebih bagus daripada nanti mengobati kalau udah kena. Jauh namanya salah satu usaha. Kalau nanti sakit apa enggak itu kan kita udah usaha ya. Iya, betul. Oke, yang terakhir nih, Dok. Ya. Terakhir lagi nih. Jadi masalah sekolah anak itu gimana ya, Dok? Ini anak saya juga nggak sekolah ini jadi di rumah terus. Iya ya, saya juga kasihan loh anak-anak itu ya, karena kalau awal-awal pandemi kita memang takut ya, tapi kalau awal-awal mungkin di bulan-bulan awal 3 bulan mungkin 4 bulan anak merasa jenuh gitu, pengen ketemu temennya. Tapi kalau jadi terlalu lama-lama jadi nanti jadi keenaan, itu yang jadi agak dikhawatirkan gitu ya. Jadi mager gitu anak-anak. Apalagi kalau saya lihat cenderung anak-anak kalau yang sudah sekolah itu jadi kurang gerak juga, di rumah online sebentar. Makanya banyak jadinya. Jadi satu, jadi pasti berat badan akan cepat naik di situ anak-anak. Ada beberapa sih seperti itu. Kemudian ya namanya di rumah ya, apa-apa aja dimakan. Mungkin jadi ini itu, mungkin lama-lama kan jajan ya, apa gitu nanti ya timbul batuk, pilek seperti itu gitu. Jadi kalau untuk sekolah ya gimana lagi, kita harus ngikutin aturan dulu sampai nanti dewasa kasusnya mungkin sudah turun, nanti anak-anak yang kita harapkan terlindungi dari orang dewasa sekitarnya yang tidak sakit. Jadi anak-anaknya dia nggak sakit gitu. Berarti baru nanti kalau udah vaksinnya sukses itu baru nanti ya, mungkin. Moga-moga. Kalau dari DAI belum ada rekomendasi untuk selama ini untuk sekolah belum, karena nanti ya seperti kemarin Ketua IDN juga mengatakan nanti kalau misalnya anak sakit siapa yang akan menanggung. Karena kalau misalnya anak sakit pun yang selama ini walaupun ringan gejalanya yang swabnya positif ya PCR positif COVID gitu, itu kan pasti ada orang tua yang nungguin. Nggak mungkin anak 3 tahun 4 tahun ditinggal sendiri isolasi kayak orang dewasa, kan nggak mungkin. Seperti itu. Gitu ya. Berarti masih dari IDAI masih jangan dulu. Iya, jangan dulu. Tetap online dulu. Kalau misalnya ada beberapa syarat sekolah harus masuk, kan syaratnya ketat banget itu. Kayaknya mungkin ada 1 atau 2 yang benar-benar yang memenuhi syarat.
memenuhi Iya, syarat tapi ini ada protokol juga, ya kesehatan. betul. Itu juga yang ada yang mungkin diselang-seling, tapi itu juga kadang-kadang banyak orang tua yang masih kontroversi ya masuk atau enggak. Tapi sekolah masih membebaskan nggak wajib. Misalnya masuk, kemudian separuhnya enggak, tapi nggak wajib masuknya. Oh gitu ya. Iya. Ya memang susah juga ya ini di pandemi ini, gurunya juga susah, sebagai orang tua juga susah juga. Nah, iya, kalau lama-lama jadi mager gitu ya. Iya, anak saya jadi mager terus apa ya? Jadinya ya yang capek orang tua juga karena tugasnya banyak dikerjakan di rumah, yang iya, kerjakan orang betul. tua. Iya, sama aja ya. Sama aja. Ya moga-moga sih nanti pandeminya segera berlalu Iya, ya. moga-moga vaksinnya segera terdistribusi dengan Dengan baik, baik, orang tua mencapai 75% ya dok ya. 75% sudah terbentuk herd immunity, akhirnya COVID itu bisa hilang dengan sendirinya. Ya, sehat anak-anak juga. Amin, amin. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah bincang-bincang nih masalah macam-macam, ini ada vaksinasi, COVID dan lain-lain dengan Dokter Ibu Yutifani. hamil ya. Ya, sampai ibu hamil ya tadi. Ada macam-macam. Jadi ya mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu acara podcast Klinik Arda. Terima kasih Terima saya kasih ucapkan. atas undangannya, Dr. Ya, Zaki. terima kasih sama-sama. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Dr. Yutifani sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Klinik Arda. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.